Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royal. Saudara, kita semua ditebus bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Kristus yang memberikan kasih-Nya untuk kita dan Dia yang menebus kita. Amin. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Siang hari ini kita mau memuji Dia, Allah yang perkasa. Haleluya. Come on, semuanya tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus
Ini iman kami. Kami percaya Engkau Tuhan di hidup kami selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Jesus. Kau Raja di hidup kami selama-lamanya Yesus. Kau perkasa di hidup kami. Kau Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu. Terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kau Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu. Terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Oh, oh, oh. Yesus, Kaulah Tuhan kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, come on. Haleluya. Tuhan anak yang perkasa. Yes, Lord. Satu-satunya Allah Tuhan yang perkasa. Amin. Royals, are you ready for this song? Come on. Siap melompat tinggi bagi kemuliaan namanya. Amin. Engkaulah satu-satunya alasan kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Come on Royals. Woo! Are you ready to rock this place? Woo! Mari sama-sama nyanyikan. Segenap. Segenap. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus. Sudahlah, ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Nyanyikan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
bertahta di hati kami. Sebab Engkau yang ada di hati kami Tuhan, maka sukacita kami penuh. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang berdaulat atas kami Bapa. Hanya Engkau yang ada di hidup kami Tuhan. Dalam hatiku yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Kau bertahta di hatiku. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Hanya Kau yang bertahta. Terima kasih Tuhan. Bertahta di hati. Thank you Lord, thank you Lord. Sebab Kau lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang ada di hidupku. Terima kasih Yesus, terima
yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Jesus, karena dirimu yang bertata, karena dirimu yang bertata di hatiku. Karena dirimu
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami hadir pagi hari ini di dalam ibadah ini. Buatlah kami sadar dan mengerti bahwa ini bukan sebuah ritual agamawi yang setiap hari Minggu pagi kami ada di tempat ini. Tapi biarlah kami sadar bahwa kami ada di tempat ini karena Kristus telah mati buat kami. Kristus telah berkorban buat kami sehingga kami bisa berdiri di hadapan hadirat-Mu dan kami bisa menyanyi, kami bisa memuji, kami bisa menyembah. Ingatkan kami terus-menerus bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami pikir kami hebat. Kami pikir kami bisa, kami pikir kami mampu. Dengan upaya kami, untuk kami bisa datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan yang mendekat kepada kami. Tuhan yang datang kepada kami. Tuhan yang menarik kami dengan tali kesetiaan. Kami akan dengar firman-Mu, jamah telinga kami, pikiran, mata, dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan tolong kami, buka mata kami. Supaya bisa melihat kebenaran Tuhan. Dan hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik memunculkan buah yang baik. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Berikan high five kiri kanan saudara. Paling sedikit 750 orang. Nah, itu ya. Tepuk tangan dong buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Thank you guys, terima kasih buat pelayanannya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Bagi yang belum kenal, nama saya Henry, saya dari Bali, Rock Riverside Community Center. Sebelum saya memulai khotbah saya ada sebuah cerita. Ada seorang istri yang akan berulang tahun, ya. Beberapa hari kemudian dia akan ulang tahun. Terus dia tidur malam, dia mimpi. Dan besoknya dia cerita buat suaminya. Husband, wah, aku mimpi nih, ya. Apa mimpimu? Aku mimpi aku pakai kalung berlian, anting berlian, ya cincin berlian, gelang berlian. Suaminya dengar, kode nih. Ya kan? Apa sih arti mimpiku itu? Suaminya bilang, ya let's see, nanti tunggu aja. Kita lihat apa arti mimpimu. Hari ulang tahun, suaminya beri dia kado. Suatu kotak gitu kan. Wah, istrinya udah berdebar-debar. Cihui gitu kan. Begitu dia buka kotaknya, di dalamnya ada sebuah buku. Judulnya Petunjuk Menafsirkan Mimpi. Menurut saudara, suaminya berhikmat apa licik? Oke, saya akan mulai dengan ayat tema kita bulan ini ya. Buat di Rock Ministry, Pursuing Holiness. Dan Ibrani 12:14 ini dipakai sebagai ayat tema, betul ya? Benar gak sih? Yang di belakang kita rock ya. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata kudus di sana bahasa aslinya itu adalah purification atau sanctification. Sesuatu yang sifatnya ongoing. Sesuatu yang sifatnya proses. Namun proses ini bukan dari nol, tapi kita telah dikuduskan, kita telah disucikan, kita telah disempurnakan di dalam Kristus ketika saudara lahir baru. Dan saudara masih ada di dalam dunia ini, proses yang saudara sedang lakukan dan saya lakukan juga adalah kita kejar kekudusan itu setiap hari lewat 2 cara yang ada di dalam Ibrani 12:14. Pertama, hidup damai dengan semua orang. Dan yang kedua, baru kejarlah
kekudusan tersebut. Jadi kalau saudara lihat dua kalimat ini, itu satunya sifatnya horizontal, satu sifatnya vertikal. Karena kekudusan itu bukan hanya saudara berjalan benar dengan Allah, tapi kekudusan itu saudara berjalan benar dengan sesama. Amin. Jadi bukan hanya, wah saya baca Alkitab, saya saat teduh, ya, saya berdoa, saya melayani, saya ada di gereja, ya, saya pimpin ini dan itu. Tapi saudara punya horizontal dengan sesama rusak, itu bukan kudus. Karena Ibrani ini bilang kekudusan itu satu paket yang arahnya vertikal dan juga horizontal. Seperti di dalam Matius 22 ayat 37-40 ketika Farisi tanya, Tuhan hukum yang terutama itu apa? Saudara masih ingat ayat itu? Dan dibilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dia nggak pakai kata atau. Saudara nggak bisa pilih salah satu. Amin orang Kristen. Dan berarti hidup benar dengan orang lain dan juga hidup benar dengan Allah. Bahkan kalau saudara baca dalam Injil Matius, Yesus pernah bilang begini, kalau ada seseorang yang sedang mempersembahkan korban di atas mezbah Allah. Dan kemudian dia teringat sesuatu akan saudaranya. Yesus bilang apa? Tetap pimpin pujian, tetap khotbah, tetap melayani. Stop doing that. Cari orang itu, berdamailah dengan dia, baru engkau kembali lakukan semua ritualmu. Apa maksudnya? Yesus kasih tahu, kudus itu gak separuh-separuh. Kudus itu satu paket antara saya dengan Tuhan dan saya dengan sesama. Nah ini ada sebuah judul, saya pakai agak serem judulnya, Tongue is a Fire. Ya. Tapi judul ini ya saya ambil dari seorang profesor namanya Anthony Esolen, bukan Anthony pribadi di orang yang ada di sini. Ya, Profesor Anthony Esolen ini saudara bisa Google di internet. Dia tulis dalam sebuah artikel untuk magazine, digital magazine, Inside the Vatican. Dan dia pakai gambar ini, ya. Dan judul artikelnya itu adalah Tongue is a Fire. Ya, lidah itu adalah api. Dan Profesor Anthony Esolen ini dia mengutip di situ, ya, untuk dia mengkritisi orang-orang yang ada di dalam dunia politik Vatikan itu, betapa kotornya mereka saling menjatuhkan, saling melukai, saling membunuh satu dengan yang lain melalui lidah mereka. Dia tulis begini, the evil of lighting fires of destruction with the tongue and the keyboard. Kejahatan menyalakan api kehancuran dengan apa? Lidah dan keyboard. Kabar baik bukan keyboard itu. Keyboard ini. Saudara paham sekarang? Karena sekarang lidah pindah di jempol. Setuju? Sekarang lebih banyak mengetik daripada berbicara. Gak mau percaya? Pulang dari ibadah ini, waktu makan bersama teman atau pasanganmu, nanti lihat lebih banyak mengetik atau lebih banyak berbicara. Sehingga dia katakan di sini oleh profesor ini bahwa kita sering kali tanpa sadar lewat lidah ataupun jempol kita menyalakan api kehancuran tersebut. Charles Spurgeon bilang begini, beware of letting your tongue outrun your brain. Hati-hati membiarkan lidahmu lebih cepat daripada otakmu. Contoh, when you are in the emotion, anger gitu ya, anger condition, percayalah your tongue work faster than your brain. Setuju? Atau you are in the bitterness, saudara dalam keadaan pahit, hati-hatilah lidahmu bisa bekerja lebih cepat daripada otakmu. Berapa banyak saudara di sini yang pernah mengalami seperti ini? Saya sering habis ngomong baru
Aduh, harusnya aku gak ngomong itu. Aduh, I wish I didn't say that. Can I see your hands? Di sini enggak ya. Di gereja-gereja lain. Gereja ini enggak. Berapa banyak saudara ngomong sesuatu ke pasangan saudara, ke anak saudara, ya, ke teman saudara. Habis itu baru, aduh, seandainya bisa ku tarik kembali kata-kata itu. Itu bukti. Mulut bekerja lebih cepat daripada otak kita. Sehingga, apakah saudara percaya prinsip think before you speak? Apakah bisa? Come on. Apakah saudara bisa? Pikir sebelum berbicara. Pertanyaan, berapa banyak yang gagal dengan prinsip itu? Yang kita sering hadapi adalah habis bicara baru mikir. Ada amen orang Kristen. Betul, habis bicara baru, tadi ngomong apa ya? Sehingga think before you speak, it's very hard to do it. Oke, saya akan mulai sebelum kita baca Yakobus 3. Saya landaskan dulu dengan Yakobus pasal 1 ya, jadi pasal sebelumnya. Kita baca sama-sama yuk. Yakobus 1 ayat 26, 1, 2, 3. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia apa? Menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua. What are we doing now? Ibadah. Setuju? Dan ayat ini bilang, kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita dari Senin sampai Sabtu, maka minggu ibadahnya sia-sia. Betul? Useless. Sehingga ibadah dan lidah tidak bisa dipisahkan. Mengejar kekudusan dengan lidah tidak bisa dipisahkan. Bahkan kita paling sering bocor di lidah. Makanya ada istilah ember bocor. Betul gak sih? Ya kan? Saudara pikir orang kalau gosip kepada saudara itu saudara merasa bangga karena dipercayai? Aku mau kasih tahu dong, jangan bilang siapa-siapa. It's just between you and me. Saudara pikir, wih aku dipercayai loh, bisa pegang rahasia. Tunggu aja, habis itu dia akan gosip engkau kepada orang lain. Kan begitu bukan? Dan ayat ini bilang antara ibadah dan lidah tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena apa yang keluar dari lidah kita hanyalah pantulan dari ibadah yang kita lakukan dalam iman dan hati kita. Ada amen royal? Hanya pantulan. Oke, saya kasih 2 ayat lagi. Dampak lidah ini yang orang Kristen paling sering dengar. Kalau pendeta khotbah pakai 2 ayat inilah. Kalau jangan suka ngomong negatif. Ya, 2 ayat ini. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau lihat masa depan yang baik harus apa? Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Terus Amsal 18 ayat 21 yang very famous. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa yang suka pakai, siapa yang suka ngomong akan makan buahnya. Nah saudara lihat dari 2 ayat ini kita bisa lihat. Lidah punya dampak yang very powerful terhadap masa depan saudara, terhadap hidup dan mati kita. Amin. Bahkan ada kalimat bilang begini, kita sakit itu karena mulut. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Setuju? Kita sakit itu karena kalau nggak salah ngomong, salah makan. Tahukah saudara bahwa ayat ini bukan hanya mengenai spiritual dan rohani, nggak ngomong jelek, nggak bergosip, nggak berfitnah, tapi lidah saudara itu secara fisik ya, secara metabolisme, secara medis, ya, secara biologi, saudara punya lidah ini itu tahu barang enak,
Kalau saudara makan samcan goreng yang begitu masuk di mulut dan saudara bilang langsung lumer kok. Itu lidah langsung rekam semua nikmat itu. Dia catat langsung dan dia bisa tahu nanti restoran itu di jalan apa, nomor berapa, kokinya siapa, bukanya hari apa dan libur hari apa. Betul gak sih? Dan saudara akan cari kembali karena lidah merekam kenikmatan tersebut. Tapi coba sekarang saya mau tanya. Kalau saudara makan apa saja, makan babi tore, tapi rasanya kayak roti tawar. Tawar, plain. Bisa makan banyak gak? Halo? Ini yang suka makan pura-pura gak tahu nih. Bisa makan banyak? Makan babi guling, tapi rasanya kayak tawar gitu aja. Gak bisa banyak. Jadi saudara bisa lihat ayat ini bahwa yang benar. Mau secara spiritual, saudara jaga lidah saudara terhadap hal yang jahat. Tapi juga secara fisikal, secara jasmani. Kita gak bisa kontrol ini juga karena begitu sekali dapat makan enak. Wah. Jujur saudara. Di HP saya ini kalau saudara mau cari wisata kuliner ada nih. Yang di Bali, yang di Surabaya, yang di Jakarta. Dan kita akan melakukannya. Oke, mari kita baca sekarang Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat kedua sampai seterusnya. Saudara-saudaraku, judulnya dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya, dia kasih warning. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Silakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya kuda itu. Next. Demikian juga lidah walaupun kecil dari tubuh namun dapat megahkan perkara besar. Lihatlah betapa kecil api dapat bakar hutan yang besar. Nah, saudara tolong ingat-ingat catat yang kalimat terakhir dari ayat 6 ini. Bahwa lidah itu menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh apa? Ayat ini Rasul Yakobus khotbahkan buat jemaat. Bukan untuk orang kafir. Setuju? Ini buat jemaat di gereja. Dan dia bilang lidah itu dinyalakan oleh api apa? Neraka. Catat itu ya. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Next. Dengan lidah kita memuji Tuhan, yang tadi kita lakukan. Bapa kita, dengan lidah kita, the same tongue, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Oke, saya akan cerita sebuah analogi mengenai dunia hewan. Bagaimana lidah yang tadi Yakobus bilang kecil itu, tapi bisa membuat sebuah kerusuhan yang besar. Ya, seperti api yang kecil membakar sebuah hutan yang besar. Ini cerita dongeng ya, di mana dunia hewan. Seekor kerbau, dia baru habis kerja dari sawah, capek seharian dia bajak sawah. Dia balik ke kandangnya. Dia mau istirahat.
Kemudian dia ketemu dengan anjing yang datang ke kandang kerbau tersebut. Anjing bilang, "Bau, lu ngapain?" "Aku mau istirahat." Nah, perkataan kerbau itu seperti ini. "Anjing, aku sungguh capek hari ini dan aku mau istirahat seharian." Anjing dengar, anjing keluar ketemu kucing. "Cing, cing, cing. Tadi saya jumpa kerbau, dia besok mau istirahat dulu karena pantaslah sebab bosnya kasih kerjaan terlalu berat." Kucing dengar, kucing ketemu kambing. Bing, bing, bing. Kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok gak mau kerja lagi. Kambing dengar, kambing ketemu ayam. Yam, yam, yam. Kerbau gak suka kerja sama bosnya lagi. Mungkin ada bos yang lebih baik. Ayam dengar, ayam ketemu monyet. Nyet, nyet, nyet. Kerbau gak akan kerja kepada bosnya lagi dan ingin cari kerja ke tempat lain. Monyet dengar, malamnya monyet ketemu bos kerbau. Dan monyet bilang kepada bosnya kerbau, "Bos, kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya. Dan mau meninggalkan bos untuk kerja kepada bos yang lain." Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bos kerbau waktu habis dengar itu, dia ambil golok, datang ke kandang kerbau. Kerbau lagi ngak-ngok, ngak-ngok. Gerak. Jadilah rendang, sate, sop kentang, oseng-oseng. Padahal perkataan kerbau awalnya apa? "Saya capek, saya mau istirahat seharian." Tapi yang terjadi, kerbau istirahat selama-lamanya. Dari satu perkataan, nasib kerbau selesai. Mazmur 140 ayat 4. Ada orang-orang yang menajamkan lidah mereka seperti ular. Dan ada racun di balik lidah mereka yang siap patok dan meracuni orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, ular kalau patok seseorang, matinya cuma satu. Setuju? Tapi kalau perkataan sekali dikeluarkan, bukan satu yang mati. Bisa satu gereja, satu komunitas, satu keluarga, satu hubungan, selesai semuanya. Ada amin orang Kristen? Saudara lihat Yakobus berkata bahwa api kecil itu bisa bakar hutan yang besar. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerja lidah yang Yakobus pakai perumpamaan seperti kapal. Ya, dalam ayat keempat tadi kita baca, lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saya mau tanya, yang pernah lihat kapal, kemudinya besar apa kecil? Tidak ada kapal yang kemudinya sebesar kapal. Setuju? Dan tidak ada manusia yang lidahnya sebesar manusia. Betul? Yang kecil seperti ini aja bisa bakar hutan, apalagi kalau lidahnya sebesar ini. Waduh, bakar apa kira-kira itu? Saudara perhatikan, dia pakai kapal, kemudi, dan jurumudi. Apa maksudnya? Kapal itu adalah tubuh saudara, kehidupan saudara yang tadi kita baca. Dia bisa menyalakan roda kehidupan, itu kapalnya. Kemudinya adalah lidah. Walaupun kecil dia tinggal setir, kapalnya mau kemana. Tapi harap diingat, kemudi hanya bisa jalan, bisa bergerak kalau ada jurumudi. Ada kapten, setuju? Ada nakodanya. Pertanyaan, nakodanya siapa? Kaptennya siapa? Alkitab bilang hati kita. Injil Matius 15, Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut, berasal dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Itu yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itu yang menajiskan orang. Jadi kalau saudara mau pursuing holiness, sedangkan saudara punya lidah bocor, yang terjadi bukan pursuing holiness.
tapi adalah menajiskan orang. Matius 12 ayat 34 yang sama pula. Yesus bilang, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Setuju? Amin. Nah, pertanyaan tadi yang saya tanya di awal, apakah bisa kita think before you speak? Gak bisa. Prinsip Alkitab bukan pikir dulu sebelum berbicara, tapi dia jauh go deeper, bahwa yang keluar dari lidah kita itu loncat, meluap dari hati saudara. Hati saudara rasa apa, mengandung apa, isinya apa, pikiran itu cuma approve, menyetujui, go ahead, speak out, muntahkan. Lidah ngomong, bla 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 bla. Hati puas, rasain lu. Habis rasain lu, ulang lagi. Betul? Nah, saudara perhatikan waktu saudara dalam kondisi-kondisi hati tertentu, lidah saudara akan melakukan hal yang sama, bukan? Marah, kecewa. Saudara pernah gak ketemu orang yang kalau saudara ngomong sama dia, 1 jam tuh isinya cuma gini, aduh sudahlah, forget it lah gereja-gereja itu, ya. Lupakanlah pelayanan, apa? Ngomong terus lama-lama saudara dengar, langsung saudara bilang, bro, kamu sakit hati ya? Kamu kecewa ya? Setuju? Saudara bisa langsung mendeteksi bahwa ini bukan masalah dari pikiran dia, tapi ini sesuatu yang keluar dari hatinya. Sehingga si Opa Timothy Keller ini dia bilang begini. Ini bahasa Inggrisnya ya. Lidah yang abrasif, yang jahat, yang tajam, yang melukai. Lidah yang berbohong, lidah yang bodoh. Itu semua hanyalah tanda, signs dari seseorang, a person who has resentment. Ada kemarahan, ada dendam, ada ketidakjujuran, ada keangkuhan di dalam hatinya. Itu loncat meluap keluar dan bentuknya jadi lidah yang menyerang, lidah yang berbohong, lidah yang bodoh, lidah yang janji tapi tidak tepati, seperti itu. Tapi muaranya ada di dalam hati. Nah, ironinya adalah seringkali yang punya lidah dan punya hati tidak merasakan. Tapi orang-orang yang di sekitar itu bisa dengar dan lihat, wah ternyata dia kepahitan. Wah ternyata dia kecewa. Wah ternyata dia itu putus asa. Wah ternyata dia itu sombong. Karena dikit-dikit ngomong, ini karena aku loh. Kamu tahu gak? Kalau gak ada aku, gak ada Royal. Kamu tahu gak kalau gak ada aku? Gak ada pelayanan ini. Aku tuh habis pulang pelayanan dari gereja ini dan gereja itu. Banyak jiwa bertobat. Aku berkhotbah. Ini siapa yang bikin bertobat? Kamu apa? Dari hati. Sehingga tanpa perubahan hati, lidah tidak dapat dijinakkan. Lidah tidak dapat dikontrol. Lidah tidak dapat dikendalikan. Kenapa? Karena banyakkan kita, segala sesuatu yang keluar dari lidah kita, itu meluap dari hati. Amin. Linknya, makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau tadi Yakobus 3 bilang, bisakah mata air yang tawar menghasilkan asin? Yang kita jaga tuh bukan airnya, mata airnya. Karena kalau mata airnya tawar, pasti tawar. Kalau mata airnya asin, sudahlah pasti asin. Sehingga Alkitab gak pernah bilang, hey, ubah behavior, ubah cara ngomongmu, sopan santun, tata krama, budi pekerti apalah. Baik aja, tapi kalau mata airnya tetap asin ya asin. Pahit ya pahit. Yakobus 3, 7-8, semua binatang liar, binatang buas,
sudah dijinakan oleh manusia. Buktinya di mana? Sirkus. Bener gak sih? Kalau saudara ke sirkus, The Lion King of the Jungle bisa dijinakan oleh manusia. Manusia bilang lompat, lompat. Masuk ke gelang api, masuk ke gelang api. Setuju? Saudara tepuk tangan. Tetapi ayat 8 bilang, tidak ada seorang pun, termasuk yang berbicara di depan, berkuasa menjinakkan lidahnya sendiri. Karena ia sesuatu yang buas, lebih buas dari macan yang buas, tak terkuasai, penuh racun mematikan. Semua jenis binatang liar, binatang buas sudah dan dapat dijinakan oleh manusia. Tetapi sifat manusia tidak dapat dijinakan oleh sifat manusia itu sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Berapa kali saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau ngomong sembarangan lagi deh. Aku gak mau gosip lagi. Aku mau kunci mulutku, aku mau jahit mulutku. Ya, biarlah mulut ini tidak ngomong sembarangan. Baru amin keluar, istri lewat ya. Mungkin dia buat salah apa langsung cerat. Waduh, keceplosan lagi. Saudara perhatikan bahwa kita seringkali mencoba mengendalikan, ya membungkam mulut sendiri itu dengan kemampuan kita sendiri. Bahkan saya mau kasih tahu, bungkam mulut orang lain lebih gampang dari bungkam mulut sendiri. Bener gak sih? Andrew sama Stephen sebagai bos di dalam company, your company. Karyawan kalau cerewet, you shout, shut up, diam gak? Diam, mau dipecat. Tapi apakah lidah sendiri bisa seperti itu? Kita bisa bilang, diam. Gak bisa saudara. Sehingga memang gak bisa, kita gak bisa menjinakkan sifat kita sendiri dengan sifat kita. Kenapa? Karena sifat itu yang lagi rusak. Bagaimana saudara memperbaiki sesuatu yang rusak, memakai yang rusak? Saudara paham maksud saya? Sifat yang rusak saudara pakai untuk memperbaiki yang rusak. Jadi kalau saudara percaya yang namanya self-help, wow, kayaknya gak bisa itu. Because you cannot help yourself. Karena yourself is broken. Kita punya diri ini broken. Ya, mau berusaha. Paulus bilang sendiri, apa yang ingin kulakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Apakah habis khotbah begini terus langsung saya turun dan saya bisa berkata manis terus sepanjang hidup saya kepada istri saya? Enggak. Tunggu aja ntar malam. Ya, kalau dia pencet odol sembarangan saya teriakin, pencet dari bawah bukan pencet dari tengah. Saudara paham maksud saya? Hal-hal seperti itu saudara. Ya. Ini siapa yang taruh sikat gigi di sini? Siapa yang taruh? Saya ini ada sedikit itulah. Ketidaknormalan dalam hidup saya. Dan itu keluar dari sebuah hati yang menuntut kesempurnaan. Di mana saya tidak bisa mencapainya. Saya tuntut orang lain untuk mencapainya. Dan disitulah terekspos bahwa wow. Ternyata hati saya juga seperti itu. Dan saya coba untuk menjinakkannya. Tapi gak bisa Pak. Kita gak bisa. Puji Tuhan kabar baik. Hanya ada satu pribadi yang dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Namanya Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 6-7. Menubuatkan tentang Mesias. Saudara masih ingat cerita penyaliban? Dia dianiaya. Nah saudara perhatikan kata aniaya itu sebuah kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Setuju? Dan perhatikan biasanya lidah kita tuh suka keceplosan. Suka bekerja lebih cepat dari otak itu pada saat kondisi-kondisi seperti itu. Benar gak? Kondisi dikecewakan. Kondisi waktu kita berharap orang itu akan hargai kita gak dapat. Itu kondisi-kondisi itu rentan sekali saudara. Keluar perkataan-perkataan yang saudara gak pengen ucapin. Tapi Yesus waktu dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas. Tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh-keluh itu apa sih?
Ini loh lidahnya diem. Gak bekerja. Gak berkata apa-apa. Di depan orang yang menggunting bulu. Ia tidak membuka mulutnya. Waktu dia tergantung di kayu salib. Kalau saya yang di situ. Udah selesai kalian yang di bawah. Ya, matilah kau semua ini. Wah, ini dosa siapa yang saya tanggung? Saudara paham maksud saya? Coba saudara mengkondisikan kalau itu giliran saudara dalam kondisi yang tertekan, menderita, ya, baru untuk sesuatu yang saudara nggak buat. Itu kira-kira mulut saudara kayak, udah pengen, apalagi saudara punya power. Kalau ngomong langsung mati berdiri dia. Itu pengen sekali, bam. Masih ingat Yesus mengutuk pohon ara? One word, die. Dan itu dia bisa buat di kayu salib. Waktu Roma tusuk dia, die. Langsung die. Loh, coba kalau saudara dan saya punya power itu. Oh my goodness. Banyak orang yang mati di hadapan kita. Saudara paham? Saya ini orang yang impatient. Kalau tuh saya nyetir itu, istri dan anak saya jadi sakit. Sometimes tuh kalau di Bali itu, motor itu kalau dia belok hanya dia sama Tuhan yang tahu. Kalau dia belok itu hanya dia sama Tuhan yang tahu. Dari mana nih? Itu tuh dari mana tuh? Die! Paling makan. Istri saya juga bilang, jangan sumpahin. Padahal cuma saya bilang gini, diar gitu aja kan. Maksudnya waktu dia belok tiba-tiba diar gitu. Jangan sumpahin. Tapi saudara lihat itu cepat sekali. Coba kalau Tuhan kasih kuasa itu di mulut saya. Begitu saya bilang diar beneran dari situ diar. Tapi Yesus walaupun dia punya power untuk itu. Dia tahan. Dia kendalikan. Dia buktikan bahwa dia bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Amin. Oke, mari sekarang kita lihat implikasinya. Bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Nabi Yesaya, di dalam Yesaya pasal 6 ini pernah satu saat dia lagi mungkin saat teduh, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Ada lagunya ini kan. Wah, ada serafim, ada malaikat-malaikat Tuhan. Dan mungkin seperti tadi waktu kita penyembahan ya, hadirat Tuhan luar biasa. Tapi saudara lihat, respon daripada Nabi Yesaya sangat berbeda dengan respon kita. Waktu Yesaya melihat hadirat Tuhan saat itu, ingat ya, Nabi Yesaya, Nabi. Betul kan? Nabi itu siapa sih? Nabi adalah penyambung lidah Allah, setuju? Oke. Waktu dia menghadapi hadirat Allah, yang dia responnya adalah dia bilang begini, celaka aku binasa. Kenapa? Sebab aku ini najis bibir. Ini gimana nih Pak? Nabi najis bibir. Mau jadi nabi tapi bibirnya najis. Ayat 6. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Serafim terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Nah saudara perhatikan. Di kemah suci itu mezbah yang ada baranya hanyalah mezbah korban bakaran. Setuju? Setuju? Itu diambil dari situ. Bara dari mezbah korban bakaran. Apa itu mezbah korban bakaran? Mezbah tempat korban ditaruh di sana untuk penghapusan dosa bangsa Israel. Nah, bara itu diambil, disentuh di lidah Yesaya, menyucikan lidah Yesaya dan malaikat itu bilang, lihat ini sentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Kira-kira dosa apa yang diampuni? Dosa lidah Yesaya. Setelah selesai berbuat demikian, baru ayat ke-8 Tuhan bilang, are you ready to be sent? Kamu sudah siap untuk diutus? Baru Yesaya bilang, siap Pak, utus aku. Dan kemudian Yesaya 50, Yesaya dapat berkata seperti ini. Tuhan telah memberikan kepadaku
Itu penting banget. Tuhan yang beri kepadaku. Bukan self-help, saya tolong diri saya sendiri supaya saya punya lidah baik. Tapi Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang apa? Murid. Dari lidah najis sekarang menjadi lidah seorang murid. Supaya lidah saya nggak abrasif lagi. Tapi memberikan semangat baru kepada orang yang letih, lesu, menyampaikan kabar baik, Injil bagi semua orang lain. Tapi itu hanya terjadi ketika Tuhan berikan lidah seorang murid. Oke, saya kasih ayat terakhir untuk kita semua. Inilah yang terjadi dalam hidup saudara ketika saudara dipakai Tuhan untuk menjadi muridnya. Bagaimana proses ini terjadi? Yang saudara bilang, aku gak bisa Tuhan. Lidahku ini kacau banget. Setiap kali pengen gak ngomong, saya ngomong lagi. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 2-4. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk. Siapa mereka? Murid. Setuju? Yang mau diutus. Lalu tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api. Terbang hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah itu kalimat berikutnya penting. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk ucap. Untuk ngomong, untuk perkataan. Oke, pelan-pelan ya. Saudara perhatikan, kalau tadi di dalam Yakobus pasal 3 tadi kita baca. Lidah kita dinyalakan oleh api neraka. Di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid ini mengalami suatu transformasi. Mata airnya berubah, sumbernya diubahkan. Bukan dinyalakan oleh api neraka. Tapi sekarang dinyalakan oleh api Roh Kudus. Karena kenapa? Jurumudinya, kaptennya kalau nggak diganti, kemudinya akan terus menerus saudara yang pegang. Ada amin orang Kristen? Kalau kaptennya nggak diganti, saudara dan saya akan jatuh bangun terus di hal yang sama. Terkecuali nakodanya diganti. Makanya dibilang ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Oke, saya tidak berdebat dengan saudara untuk bahasa roh karena ada kata bahasa-bahasa lain. Tapi saya mencoba untuk memakai bahasa aslinya. Dan saudara lihat situ kata bahasa-bahasa itu dalam bahasa Inggris saja sudah dibilang other tongues. Bahasa aslinya Greka pakai kata lingua. Apa itu lingua? Lidah. Jadi Roh Kudus masuk dalam hidup saya. Menciptakan, meng-create lidah yang baru. Lidah yang berbeda, lidah yang lain. Yang tadi Yesaya bilang lidah najis, sekarang jadi lidah seorang murid. Kalau enggak saya enggak mampu, saya enggak bisa. Terkecuali Tuhan sendiri yang melakukannya dalam hidup saya. Nakodanya adalah Roh Kudus. Kemudinya tetap namanya lidah. Dan kapalnya tetap tubuh saya. Tapi kali ini berbeda. Kaptennya sudah bukan saya. Roh Kudus yang kendalikan kemudinya. Sehingga yang keluar adalah seperti yang saya bilang. Kata-kata yang membangkitkan semangat. Mengabarkan kabar baik. Menyembuhkan. Memulihkan. Dan segala-gala yang lain. Amin. Maaf. Maaf beribu-ribu maaf. Kalau saudara bilang bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa roh. Saya harus ngomong bahwa orang yang berbahasa roh pun masih bergosip, masih berbohong. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati saudara semua.
Saudara diberkati hari ini, kita akan memasuki perjamuan kudus. Ya. Bisa disiapkan semua, dan siapapun yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan dan akan dilayani oleh para usher. Thank you Pastor Henry Hanusa untuk Tongue is Fire ya. Kita mengetahui bahwa perkataan kita ini semestinya menciptakan dunia kita. Your word creates your world. So ada kalanya saudara, kalau kita mendapatkan sebuah berita buruk, ya, sebuah gosip yang ada di kita, sometimes hikmat Tuhan membuat kita itu semestinya stop di kita. Enggak kayak tadi tuh si ayam kambing ya, yang bergosip ria, akhirnya kasihan si kerbau. Jadi kerbau panggang. Jadi ada waktunya. Mari kita minta hikmat Tuhan. Semua itu diberikan sewaktu kita meminta. Tadi saya sangat tersentuh sekali sewaktu melihat Kristus pada saat dia dibantai. Anak domba Allah yang sempurna. Mohon saya undang semua buat berdiri. Anak domba Allah yang sempurna. Tidak ada cacat celah. Bahkan dalam kehidupannya dia enggak melakukan dosa apapun loh. Tapi saat itu dia terbungkam di kayu salib. Ada satu titik. Waktu Kristus membuka mulutnya, dia berkata apa? Aku haus. Bagaimana sang sumber air kehidupan itu, dia berkata haus. Pada saat dia menebus dosa kita semua. Dia tergantung di kayu salib. Pada saat dia berkata aku haus. Tahu apa yang diberikan padanya dengan prajurit Romawi? Diberikannya di mulutnya, dicocokkan anggur masam. Apa yang dia ucapkan itu firman Tuhan. Apa yang diucapkan selalu memberikan kehidupan. Tapi hari itu saudara, demi saudara dan saya, mulutnya terbungkam dan diberikan anggur masam di penderitaannya dia. Saudara, mari kita renungkan di perjamuan kudus ini. Bahwa apa yang Kristus lakukan itu. Dengan mulutnya terbungkam. Dan dikasih anggur masam itu. Supaya saudara. Lidah kita. Mulut kita. Bukan berbicara yang masam-masam. Tapi digantikan. Untuk membangkitkan orang. Memberikan semangat pada orang yang putus harapan. Dan isinya saudara, saya harap semua royals yang dikeluarkan dari mulut kita adalah firman Tuhan. Yang membangkitkan hati kita, jiwa kita dan membangkitkan saudara kita. Saudara percaya waktu kita mengambil roti dan anggur ini. Bahwa lidah dan bibir kita itu bukan dikendalikan oleh hati yang najis. Tapi Kristus yang mau menggantikan itu semua. Memberikan rohnya pada kita semua. Yang percaya katakan amin. Sehingga mulut kita bukan masam-masam yang keluar, tapi manis-manis yang keluar untuk memuliakan nama Tuhan. Mari angkat tangan, mari angkat roti. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Pengorbananmu pada malam waktu Kristus diserahkan. Ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royals, apakah kita percaya roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya, termasuk lidahnya dan mulutnya. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan.
Thank you for your blood, Jesus. Thank you for your blood. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita? Mari katakan amin. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur, saudara. Mari ucap syukur. Kalau Kristus yang begitu luar biasa bisa terbungkam mulutnya dan lidahnya hanya untuk menjalankan rencana Bapa, rencana keselamatan yang dari mula telah diberikan untuk kita. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Jaga lidah kami Tuhan. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu kau bertata di hatiku. Karena siapa? Karena dirimu Dan pengorbananmu kau bertata di hatiku. Mari Robi katakan, karena siapa? Karena dirimu Dan pengorbanan. dan pengorbananmu kau bertata di hatiku. Mari angkat tanganmu yang ingin mendapatkan lidah baru. Bapa, hari ini kami percaya, kami mengenalmu lebih lagi, bahwa Engkau telah memberikan kami lidah yang baru melalui hati yang mencintai Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kami terangkat dan anggota tubuh kami satu ini, lidah, akan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus yang menyala-nyala, yang akan membakar hati kami dan akan membakar semangat, yang akan membakar harapan untuk orang-orang di sekitar kami, yang kami berconversation, yang kami selalu berinteraksi. Kami akan membakar mereka dengan api Roh Kudus. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, terutama pakai lidah kami yang kecil mungil ini Tuhan, bukan untuk menghancurkan orang, tapi untuk membangun seperti firman Tuhan yang selalu menghidupkan dan membangun. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya telah menerima ini semua katakan amin. Pengumuman, silakan duduk saudara.
Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata, berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakangan ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali Bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satunya lari estafet ya. Ada juga perlombaan gulat, ada juga saudaraku firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya. Karena mereka mensaksikan, saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah semua jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih. Benar saudara, ditempeleng saya. Anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeleng itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us. Sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Royals. Wah, senang sekali saya bisa menyapa saudara-saudara semua ya pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan thank you buat Pastor Henry Yanusa beserta istri sudah memberkati kita. Ya, saya review sedikit ya, kita mendapatkan 2 pelajaran ya. Yang pertama, belajar untuk menjawab kalau istri bertanya arti mimpinya. Ya, itu
Itu adalah insight yang pertama. Dan yang kedua adalah kita belajar bahwa mengontrol lidah itu memang susah ya. Pasti jemaat semua percaya bahwa kita jatuh bangun ya. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa kalau kita itu mau bahwa kemudi itu dikendalikan oleh Allah, ya kita pasti akan dimampukan ya. Terlepas itu kita jatuh bangun, tapi kalau kita mau, Tuhan pasti akan memampukan kita. So, thank you Pastor Henry Hanusa atas sermonnya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi persembahan. Kali ini juga kita diberkati bisa berpartisipasi dalam Royal Care, di mana Royal Care ini adalah suatu wadah di mana kita bisa membantu saudara seiman kita, ya, khususnya yang mungkin terbeban dalam hal finansial atau hal yang lain. Kita bisa membantu lewat gereja ini, lewat Royal Care, sehingga kita bisa memberkati satu sama lain. Dan pastinya dikhususkan oleh jemaat-jemaat yang sudah berkomsel ya. Oke, sebelum itu saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tiba saatnya kami bisa membawa persembahan Tuhan ke bawah kaki-Mu Tuhan. Berkati isi hati kami, sucikan, kuduskan sehingga apa yang kita berikan, yang kami berikan Tuhan, boleh berasal dari lubuk hati yang terdalam bahwa kami mengasihi Engkau dan karena Tuhan sudah memberkati kami lebih dahulu. Berkati tangan-tangan yang memberi sehingga apa yang kita beri bisa memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman Asyir bisa melayani. Sambil dilayani, saya akan membawakan beberapa pengumuman. Yang pertama saya mau menyapa jemaat-jemaat Royal yang baru pertama kali hadir, mungkin ada ya. Kita welcome bagi saudara-saudara yang belum mempunyai gereja lokal, mari sama-sama kita beribadah di tempat ini. Dan juga bagi jemaat yang mau tertanam lebih, kita ada komsel di mana kita setiap hari Rabu ya, kita akan kumpul bersama, sharing tentang firman Tuhan dan saling memberkati sesama anggota komsel. Di sini ada 8 poin tempat komsel, bisa dilihat dan bisa di scan QRIS ya. Mungkin juga kalau mau tanya lebih detail, bisa tanya dengan Asyir setelah ibadah. Kemudian setiap hari Rabu kita juga ada program IG Live di Instagram ya, dengan account @royals.surabaya. Setiap hari Rabu jam 12 siang. Kali ini kita akan diberkati oleh saudara kita David Budiono. Oke, dia adalah member of musician ministry yang sekarang juga pelayanan di bidang gitar. Oke, kemudian next week preacher kita juga akan dilayani oleh saudara kita Peter Tiko Alu. Beliau merupakan sahabat lama kita pada waktu di KGC ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah dari era KGC sudah kenal baik dan tahu sejak masa muda. Dan saudara Peter Tiko Alu ini mungkin sekarang lagi liburan di Indonesia karena beliau sedang menempuh pendidikan atau Bible study di Amerika. Jadi nantikan minggu depan sama-sama kita beribadah di Royals. Kemudian ada pengumuman tentang diadakan acara KLC, Kingdom Leadership Conference, dengan tema Thy Kingdom Come. Maaf ya kalau ejaan saya mungkin salah ya. Kemudian ada pengumuman, ada early bird untuk pendaftaran di awal. Jadi saudara-saudara yang mau join bisa tanya dengan contact person yang sudah tersedia. Bisa tanya tanggal dan tempat serta biaya. Dan yang terakhir, tidak lupa setiap ibadah kita juga ada hospitality. Dan kali ini teman-teman akan disajikan dengan mocha roll cake. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Hansen. Sebelum saya mendoakan berkat untuk kita semua, saya ingin menyapa beberapa saudara-saudara kita yang baru bergabung dengan kita hari ini. Ya, salah satunya adalah Jessica Grace. Cika mana? Cika berdiri boleh? Cika ini saudara kita dari dulu KGC pelayanan bersama di service organizer ya. Terus yang kedua saya ingin menyapa juga Bung Riz Maulani dong. Boleh banget berdiri Bung Riz. Beliau dari Rock Ambon dan kabar baik ya. Ini bukan kabar buruk, kabar baiknya. Dia akan bersama-sama dengan kita. Coba kasih tepuk tangan lagi dong. Paling gak setahun ini ya. Dia di IPH ya. Dan yang ketiga, saya masih ingat tahun lalu di KLC 2024. Ya, saya mendoakan sepasang kekasih yang di Rock Sukabumi.
Mereka dalam doa waktu itu, Tuhan jawab doa. Waktu itu mereka merindukan bahwa ingin bekerja di Surabaya dan pindah ke Surabaya. Dan hari ini, tanggal berapa ini? 13 Juli. Mereka berdua dari sini. Boleh bangkit berdiri George and Vinny? Boleh bangkit berdiri? Ya, Tuhan jawab doa. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Ko Henry, Sela, thank you banget firmannya dan bisa bergabung di sini ya. Mungkin tadi ada sebuah hikmat ya. Tadi waktu Ko Henry bilang, ini odol ini bisa buat permasalahan besar ya. Padahal firmannya bilang usahakan perdamaian dan kerjalah kekudusan. Saya berikan satu hikmat, beli 2 odol. Kasih nama, udah ya. Udah gak perlu berdamai aja udah, beli odol ya. Beli odol 2 ya. Mari angkat tanganmu semuanya. Bapak yang di surga, kami ucap syukur kalau hari ini kami mendapatkan kabar baik dari anakmu, Pastor Henry Hanusa Tuhan. Berkati dia Tuhan, melalui segala pelayanannya namamu saja dimuliakan. Dimanapun dia berada akan membangkitkan banyak orang yang putus asa. Bahkan membangkitkan banyak orang yang putus pengharapan Tuhan. Kau akan pakai dia, Injilmu akan diberitakan melalui Pastor Henry Hanusa. Dan kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, Kau beracara di tengah-tengah kami. Kau berkarya di tengah-tengah kami. Melalui pengorbananmu, melalui karya salibmu, melalui firman Tuhanmu yang dibagikan hari ini. Kami percaya, kami hari ini telah mendapatkan lidah dan hati yang baru. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan kami sendiri Tuhan. Kami percaya kami telah menerima itu dan kami akan menggemakan cerita-cerita indahmu, perbuatan-perbuatan besarmu, rencana-rencanamu yang indah dalam hidup kami. Kami akan jadi saksimu Tuhan. Kami akan jadi saksi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, menolong kami di segala kondisi kami. Bapa, tangan ini kami angkat Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu. Diberkatilah Engkau. Sewaktu Engkau selalu mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya siang dan malam juga. Diberkatilah Engkau keluar masukmu di dalam rumah, diberkatilah Engkau hubunganmu dengan istrimu, dengan anakmu, dengan suamimu. Diberkatilah Engkau di setiap Engkau perjumpaan dengan siapapun. Kau akan menggemakan bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup. Kau akan mengabarkan kabar baik. Injil keselamatan akan kau kabarkan. Injil kerajaan Allah akan kau kumandangkan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kuasa itu Tuhan. Kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Akan selalu membakar kami. Dari setiap hari kami. Setiap detik kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel. Janjimu Engkau beserta dengan kami. Dan itu tergenapi Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa janji Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya untuk kita semua. Katakan, amin. God bless you semuanya. Bless you, Royal. See you next week.